Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview materi sistem operasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Pada pertemuan pertama, dosen hanya melakukan perkenalan serta membahas tentang pengantar mata kuliah pada matkul sistem operasi dan menjelaskan peraturan pada waktu perkuliahan dan sistem penilaian pada mata kuliah tersebut. Di pertemuan kedua, menjelaskan tentang sistem komputer terdiri dari CPU dan device controller yang terhubung melalui bus untuk mengakses memori. Komponen utamanya adalah hardware, memori CPU, perangkat I/O, dan software sistem operasi aplikasi pengguna. CPU sebagai pusat pemrosesan terdiri dari unit control, register, dan ALO, sedangkan memori dibagi menjadi internal, volatile, dan non-volatile, dan eksternal. Operasi sistem didukung oleh control bus, address bus, dan data bus. Device controller mengatur perangkat I/O dengan sinkronisasi untuk mencegah konflik memori. Sistem juga dilengkapi dengan proteksi dan keamanan untuk mengontrol akses dan mencegah ancaman. Pada pertemuan ketiga, menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah penghubung utama antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Perkembangannya mendukung teknologi seperti komputasi awan dan IoT. Meski menghadapi tantangan seperti keamanan dan privasi, ke depan sistem operasi perlu fokus pada keamanan, efisiensi energi, aksesibilitas, dan dukungan teknologi baru seperti AI dan komputasi kuantum. Edukasi dan kolaborasi open source juga penting untuk mendorong inovasi. Di pertemuan keempat, membahas tentang proses dan penjadwalan dalam sistem operasi. Proses mewakili program yang sedang dijalankan dengan proses kontrol blok PCB. Pengelola statusnya penjadwalan proses, mengoptimalkan pengguna CPU dengan berbagai antrean dan jenis penjadwal, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan sistem operasi modern dan efisiensi teknologi terbaru. Di pertemuan kelima, sinkronisasi mengatur jalannya proses agar tidak saling bertabrakan dan menjaga konsistensi data. Tujuannya untuk menghindari masalah seperti akses bersamaan, deadlock, dan starvation. Salah satu teknik yang digunakan adalah test and set, yang menjamin hanya satu proses yang mengakses data sekaligus. Semafor digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya dengan nilai tertentu, sementara monitor mengunci otomatis agar hanya satu proses yang mengakses kode pada waktu tertentu. Dengan cara ini, sinkronisasi memastikan proses berjalan lancar dan data tetap konsisten. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 6, membahas tentang thread. Thread menawarkan cara yang efisien untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas aplikasi.
Dengan pemahaman yang tepat tentang manajemen dan sinkronisasi thread, aplikasi dapat dibuat lebih optimal dan tangguh. Penggunaan thread yang tepat juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya sistem secara lebih efisien, terutama dalam lingkungan multiprosesor. Kemudian, di pertemuan ketujuh ini hanya melakukan kuis dan refleksi UTS. Di pertemuan ke-8 hanya melakukan absensi dan batas akhir pengumpulan tugas video per kelompok. Pertemuan ke-9, operasi file, penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data permanen, seperti menyimpan, membaca, menulis, dan menghapus data. Jenis file utama adalah file teks dan binary, yang masing-masing digunakan untuk penyimpanan data sederhana hingga kompleks. Implementasi operasi file di berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++ menunjukkan fleksibilitasnya. Penanganan error juga penting untuk menjaga integritas data dan kelancaran proses. Memahami operasi file membantu pengembang meningkatkan efisiensi aplikasi dan keamanan data. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 10, yang membahas tentang deadlock. Deadlock adalah kondisi saat proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan. Untuk mencegahnya, sistem dapat menghindari pengguna eksklusif sumber daya, meminta proses untuk memperoleh semua sumber daya sekaligus, mengizinkan sistem mengambil sumber daya dari proses, atau menetapkan urutan permintaan sumber daya untuk menghindari siklus. Jika pencegahan tidak memungkinkan, deadlock dapat ditangani dengan deteksi menggunakan algoritma khusus. Diikuti pemulihan dengan menghentikan proses yang terlibat. Pendekatan lain adalah menggunakan algoritma seperti Banker algorithm untuk menghindari keadaan tidak aman. Dalam beberapa kasus, penyelesaian deadlock dapat dilakukan secara manual oleh administrator. Di pertemuan ke-11, manajemen memori dalam sistem operasi mengatur alokasi, pengelolaan, dan perlindungan memori untuk efisiensi. Teknik seperti paging dan segmentation mengurangi fragmentasi, sementara tantangan seperti swapping dan perlindungan memori diatasi dengan compaction dan memory management unit (MMU). Penerapan teknik ini meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Pertemuan ke-12, memori virtual, diperkenalkan oleh John Fotheringham pada 1961, adalah teknik yang memungkinkan komputer menggunakan sebagian ruang penyimpanan hard drive atau SSD sebagai perpanjangan RAM. Sistem operasi memindahkan data antara RAM dan ruang penyimpanan. Ini menggunakan proses paging. Keuntungan memori virtual meliputi kemampuan menjalankan aplikasi besar, efisiensi memori, dan isolasi antar aplikasi. Namun, jika memori virtual digunakan berlebihan, kinerja sistem dapat menurun drastis akibat thrashing, yaitu
perpindahan data yang intens antara RAM dan penyimpanan. Untuk mengurangi dampak ini, dapat digunakan perangkat penyimpanan cepat seperti SSD menambah kapasitas RAM. Pertemuan selanjutnya, pertemuan 13. Keamanan sistem file. Penting untuk melindungi data dari malware, akses ilegal, dan ancaman internal. Langkah-langkah utama mencakup enkripsi, pengelolaan hak akses, audit, backup rutin, serta pembaruan sistem secara berkala, edukasi pengguna, dan penerapan teknologi terbaru seperti enkripsi canggih dan IDS. Juga mendukung perlindungan data, evaluasi berkala, memastikan kebijakan keamanan tetap efektif. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-14 yang membahas tentang input. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem seperti teks, suara, atau gambar untuk diproses. Output adalah hasil dari pemrosesan seperti tampilan di layar, suara, atau dokumen cetak. Sistem adalah rangkaian komponen yang bekerja bersama untuk menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output. Pengembangan sistem mencakup peningkatan perangkat input, antarmuka, output yang intuitif, integrasi perangkat keras dan lunak, serta pelatihan pengguna. Inovasi seperti kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi dengan pemrosesan data cepat, hasil analisis yang akurat, dan otomatisasi tugas. Di pertemuan ke-15 ini sama seperti pertemuan ke-7 yang hanya melakukan kuis. Di pertemuan terakhir ini mengumpulkan tugas video mandiri dan absensi terakhir di semester 3. Tidak terasa sudah berakhir semester genap kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di semester yang akan datang. See you next time.